Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Mila Dwi Ningsih. Di sini saya akan membahas yaitu materi tentang cara memahami struktur dan unsur teks cerpen. Baik, yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengertian teks cerpen. Teks cerpen yaitu suatu karya sastra yang berbentuk tulisan yang ditulis secara singkat dan padat dalam bentuk suatu kejadian beserta konfliknya tersebut. Dan sesuai dengan namanya, cerpen ini berisi tentang kehidupan yang diceritakan secara singkat dan padat. Dan secara garis besar, cerpen ini terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kita masuk ke unsur yang pertama dahulu, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Dan unsur intrinsik ini adalah unsur yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan dalam suatu karya sastra. Komponen-komponen dari unsur intrinsik ini terdiri dari 7, yaitu yang pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan utama dari sebuah cerpen. Dan yang kedua, tokoh atau penokohan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam cerita tersebut dan banyak mengambil peran dalam cerita tersebut. Ketiga, alur atau plot, adalah jalan cerita yang akan dikembangkan sehingga menjadi sebuah teks cerpen. Yang keempat, amanat. Amanat itu ada biasanya pesan moral yang disampaikan oleh si pembacanya setelah dia membaca teks cerpen tersebut. Yang kelima, setting atau latar, yaitu gambaran tentang sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerpen tersebut. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang ini adalah strategi yang digunakan oleh penulis cerpen untuk menceritakan suatu kejadian atau latar belakang dari inti masalah tersebut. Yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa tersebut adalah ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita pendek tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, itulah 7 komponen dari unsur intrinsik yang barusan saya jelaskan. Nah, kita masuk lagi ke unsur ekstrinsiknya, di mana unsur ekstrinsik ini merupakan unsur dari luar yang berada dalam sebuah cerita ini. Meskipun unsur ekstrinsik ini ikut membangun suatu karya sastra, namun secara tidak langsung tidak mempengaruhi karya sastra tersebut. Dan unsur ekstrinsik ini terbagi menjadi 2, yaitu latar belakang masyarakat dan kepengarangan. Baik, latar belakang masyarakat yaitu dapat diketahui dengan cara dilihat dari sisi ekonomi, sosial budaya, politik, dan ideologi. Dan kalau kepengarangan yaitu sejarah hidup penulis yang mulai dari kondisi sosial, psikologi, dan aliran sastra. Teman-teman semua, saya akan membahas, menelaah, dan memahami struktur teks cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak ini merupakan bagian dari cerpen yang bersifat pilihan, dan abstrak ini juga merupakan gambaran awal dari cerpen. Yang kedua, orientasi. Nah, pada orientasi inilah tokoh dan latar diperkenalkan. Contohnya kalau latar kayak latar tempat, latar waktu, dan suasana, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, disitulah tokoh dan latar itu diperkenalkan pada struktur orientasi cerpen. Dan yang ketiga, komplikasi.
Di bagian tengah, seorang penulis itu mempunyai tugas yang sangat sulit untuk membuat pembacanya tertarik sebelum mencapai akhir dari cerita tersebut. Dan yang keempat, evaluasi. Bagian evaluasi ini menyajikan perjalanan sampai ke titik tertinggi. Yang kelima, resolusi. Bagian resolusi ini disebut juga dengan peleraian, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun. Nah, yang keenam yaitu koda. Bagian koda ini adalah bagian akhir dari cerpen, di mana penulis akan menyampaikan pesan moralnya baik secara eksplisit maupun implisit. Semuanya, demikianlah materi saya tentang unsur dan struktur teks cerpen hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.